Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan wa syukranillah amma ba'du. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini mudah-mudahan kita diberikan sehat badan, panjang umur, banyak rezekinya kita semua dalam perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tak lupa juga kita selalu senantiasa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan syafaatnya, yang telah membawa umatnya minaz zulumati ilan nur au minad dolala ilal huda. Sahabat media sosial dimanapun Anda berada, ketahuilah bahwa kita menuntut ilmu itu adalah wajib bagi setiap muslim, baik muslim laki-laki maupun muslim perempuan. Maka dari itu, sebagaimana dijelaskan di dalam sebuah pepatah mengatakan, alala tanalul ilma illa bisittatin saumbika an majmu'iha bibayan. Ketahuilah, engkau tidak akan mendapatkan ilmu kecuali dengan 6 syarat. Maukah aku beritahu kepada kalian semua tentang syarat-syarat menuntut ilmu itu? Nanti aku akan jelaskan. Kalau kata pepatah, yang pertama zakain. Orang yang menuntut ilmu itu harus zakain, cerdas. Cerdas dalam segi apa? Cerdas dalam segi ilmu, cerdas dalam segi pertanyaan, cerdas dalam segi apapun, menulis, membaca, melihat. Kalau orang pengen dapat ilmu, kita tulis. Ada pepatah mengatakan, tulislah apa yang ingin kamu kerjakan dan kerjakanlah apa yang telah kamu tulis. Maka tulislah. Setelah menulis, kita baca. Kalau orang yang sering membaca, kalau orang yang sering melihat membaca, insya Allah akan dihafalkan. Kalau sudah dihafal, insya Allah mendapatkan ilmu yang manfaat. Menulis, membaca. Kata Allah dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah, dialah Allah yang menciptakanmu. Iqra bismi rabbikal ladzi. Iqra, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang telah menciptakanmu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Allah menciptakan manusia dari segumpal darah. Suruh baca kita. Maka setelah kita menulis, kita baca. Pengen cerdas, pengen pinter, pengen dapat ilmu, kita tulis, baru kita baca. Jangan tiba-tiba kita langsung mengamalkan. Jangan tiba-tiba kita langsung berbicara. Nggak ada ilmunya, asal bicara, nggak bisa. Kenapa? Ilmu itu harus ditulis, harus dibaca dulu. Baru kita hafalin. Ketika sudah hafal, kita sampaikan kepada orang lain. Itulah yang disebut namanya dakwah. Balighu anni walau ayah. Hadirin sahabat media sosial dimanapun Anda berada, maka dari itu, yang pertama menulis, yang kedua membaca, dan yang ketiga adalah melihat. Melihat siapa? Melihat guru kita, memandang guru kita. Kita belajar di majlis ta'lim, kita belajar di majlis ilmu, kita belajar di sekolahan, ada gurunya, ada murabinya, ada pembimbingnya. Maka dari itu, kalau orang yang tidak ada gurunya, kalau belajar tidak ada gurunya, maka belajar sama siapa? Bolehlah kita belajar di media sosial, tapi kita harus belajar dengan guru kita. Ada murabinya, ada pembimbingnya, ada mursyidnya, pembimbingnya, ada gurunya yang mengajarkan kita. Itu zakain yang pertama. Syarat orang menuntut ilmu adalah zakain. Yang kedua apa? Yang kedua wahirsin. Wahirsin, cerdas. Wahirsin, kita harus semangat. Kalau orang yang semangat nuntut ilmu, nggak dapat, pasti dapat menuntut ilmu. Orang yang sering belajar diiringi dengan kecerdasannya, diiringi dengan semangatnya yang luar biasa, insya Allah pasti akan dapat. Sebagaimana maqala ulama, man jadda wajada.
Siapa yang sungguh-sungguh pasti akan mendapat. Siapa yang berani, siapa yang benar-benar sungguh pasti akan mendapatkan. Kalau kita pengen mendapatkan ilmu, kita harus manjada wajada. Pasti dapat. Ustadz, susah belajarnya ini. Bagaimana? Pelajaran susah banget kita dapetin, bagaimana nggak bisa-bisa. Insya Allah ketika kita sungguh-sungguh pasti akan dapat. Terus kita belajar. Bagaimana ada seorang ulama yang ketika di pesantrennya nggak bisa diajarin, lupa mulu. Pelajaran ini lupa, pelajaran itu lupa. Suatu ketika dia mau menyerah. Setelah menyerah, beliau pulang. Sebelum sampai rumahnya dia kehujanan, dia berteduh di salah satu gua. Dia melihat gua itu ada percikan air dari atas, batu namanya. Batu itu ditetesin oleh air sehingga batu itu celong. Apa ulama berpikir? Berpikir apa ulama itu? Ulama berpikir, begitu kerasnya batu bisa celong dengan air, apalagi hati manusia. Maka ulama itu nggak jadi balik ke rumahnya, nggak jadi balik kampung. Ulama itu balik lagi ke pondok pesantren, mengaji kepada gurunya, mencari ilmu, menimba ilmu. Ketika sampai di pesantren lagi, apa kata ulama? Wahai guru, saya akan balik lagi ke pesantren ini. Kenapa? Karena saya mau sungguh-sungguh. Batu aja yang keras bisa celong dengan air, apalagi hati manusia, kalau kata ulama. Oleh karena itu, ulama itu ngaji lagi kepada gurunya. Hadirin sahabat media sosial dimanapun Anda berada, baru dua saya sampaikan. Yang pertama, syarat menuntut ilmu itu ada 6. Baru dua saya sampaikan. Yang pertama zakain, yang kedua wahirsin. Harus semangat dan harus cerdas. Kalau orang yang semangat dan cerdas, insya Allah akan dapat. Selanjutnya, next akan saya sampaikan lagi 4 syarat menuntut ilmu. Tinggal 4. 2 tambah 4 berarti 6. 6 syarat menuntut ilmu. Dari saya Al-Fakir, mohon dimaafkan apabila banyak salah kata, khilaf, karena dalam keadaan belajar. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.